Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Smart Student, gimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Di kesempatan kali ini kita akan mencoba membahas latihan soal UTBK SBMPTN untuk mata pelajaran geografi. Dan di kesempatan kali ini kita akan fokus tentang soal hitungan. Nah, kita masuk ke soal yang pertama. Suhu udara bervolume 1 meter kubik mengandung uap air sebanyak 5 gram. Pada suhu 21 derajat Celcius mengandung uap air sebanyak 18,5 gram. Maka kelembaban relatifnya adalah apakah 27%, apakah 2,70%, atau 3,70%, atau 37%, atau 37,7%. Nah, untuk bisa mengerjakan soal semacam ini, kita perlu tahu rumus ini. LR sama dengan E kecil per E besar kali 100%, di mana E adalah kandungan udara pada saat tertentu di dalam 1 meter kubik uap air. Kemudian E besar ini adalah kandungan udara, kandungan uap air maksimal pada suhu tertentu dalam setiap 1 meter kubik. Nah, sehingga bisa kita masukkan ke dalam rumus ya, LR sama dengan E-nya kita ambil dari sini 5 gram. Kemudian E besarnya 18,5 gram ini. Ya. Kemudian dikalikan 100%. Ya. Hasilnya 500 per 8,5 gramnya kita coret ya. Nah, kita hasilkan 27,02%. Ya, tentu ketemu ini karena saya sudah ngitung sebelumnya ya. Nah, bagi kalian yang males ngitung, tapi jangan males ya, harus dibiasakan menghitung secara manual karena ini penting untuk melatih kemampuan berhitung kalian. Nah, tapi kalau pengen menjawab pertanyaan pilihan ganda dengan cepat ya, karena kebetulan antara pilihan A, B, C, D, E berjauhan jaraknya, kalian bisa menggunakan cara yang singkat ya, dengan cara 18,5-nya ini kita bulatkan lebih ke atas ya, sehingga 500 ini dibagi dengan 20 ya, maka hasilnya 25 ya. Sudah dipastikan hasil dari kelembaban ini harusnya lebih dari angka 25 ini, dan tidak lebihnya tidak banyak, maka jawabannya bisa kita tulis yang A begitu. Nah, tapi ini boleh ditiru ketika dituntut untuk mengerjakan dalam waktu yang cepat. Oke, kita lebih lanjut ke soal berikutnya. Apabila di suatu negara dalam pertengahan tahun 1993 berpenduduk 10 juta jiwa dengan perkiraan tingkat kelahiran 25 per 1000 penduduk, maka dalam tahun tersebut di negara itu terdapat kelahiran sejumlah apakah 200.000 jiwa, 250.000 jiwa, 300.000 jiwa, atau 350 jiwa, atau 400.000 jiwa. Untuk mengerjakan soal ini, kalian perlu tahu rumus ini ya. CBR sama dengan B per P kali 1000. Nah, karena ini sudah CBR-nya sudah ada, 25 per 1000 sudah ada, maka untuk menghitung angka kelahiran, kalian tinggal masukkan dengan cara cepat 25 per 1000 kali 10 juta ya. Maka kelahiran di wilayah tersebut tinggal dihitung seperti ini, 25 kali 10.000 menjadi 250.000 jiwa. Maka jawabannya yang B. Ya, kita lanjut ke nomor 3. Nomor 3 ini masih berkaitan dengan antroposfer atau kependudukan. Data awal tahun 1998, jumlah penduduk di RW 3 Kelurahan X ada 800 jiwa. Natalitas 30 per mil atau 30 per 1000.
Mortalitas 20 per mil. Pendatang baru 19 jiwa. Jumlah penduduk yang pindah keluar 9 jiwa. Jumlah penduduk total pada akhir tahun di RW tersebut adalah apakah 8.992 jiwa, atau 9.010 jiwa, atau 8.071 jiwa, atau 7.660 jiwa, atau 8.660 jiwa. Untuk menjawab soal seperti ini kita perlu rumus yang ini. Penduduk total sama dengan P0 atau penduduk awal ditambah kelahiran dikurangi kematian ditambah migrasi masuk ya, ditambah migrasi keluar atau out ya. Ya, mari kita hitung ya. Maka P0-nya sudah ketahuan ya. Nanti kita akan menambahkan 8.000 ya ditambah dengan L ya, kelahiran. L itu dihitung dari angka natalitas. Ya, natalitas sama dengan 30 per mil, artinya 30 per 1000 kali 8.000 sama dengan, ini kita coret menghasilkan angka 240. Nah, berikutnya kita akan menghitung kematian atau mortalitasnya. Mortalitas atau M sama dengan 20 per 1000 kali 8.000 sama dengan, ini kita coret 20 kali 8 sama dengan 160. Nah, sehingga kita jumlahkan L min M, kita kurangkan ya, hasilnya 80. Nah, di sini sudah tinggal menjumlahkan karena tidak ada migrasi masuk, yang ada migrasi keluar, maka PT ya dengan warna yang berbeda, maka PT sama dengan P0-nya 8.000 ditambah hasil yang ini 80 dikurangi 9 menghasilkan angka 8.071 jiwa. Berarti jawabannya yang C ya. Kita lanjut ke nomor berikutnya. Ini tentang dependensi rasio, masih terkait kependudukan. Berapa rasio ketergantungannya jika komposisi penduduk menurut umur pada tabel di bawah ini? Sebagai berikut. Usia 0 sampai 14 tahun 1.850, usia 15 sampai 64 tahun 4.000, usia 60 tahun ke atas 950. Nah, untuk mengerjakan soal ini kita perlu ya apakah 25%, 50%, 60% atau 70% atau 75%. Kita perlu tahu rumus ini ya. DR sama dengan penduduk usia 0 sampai 14 tahun ditambah penduduk usia 65 tahun ke atas dibagi dengan penduduk usia 15 sampai 64 tahun ya, dikali 100% ya. Ini adalah penduduk usia produktif, non produktif ya, sedangkan ini adalah penduduk usia produktif. Nah, kita hitung dulu jumlah penduduk produktif ya. DR sama dengan 1850 ditambah 950 dibagi 4.000 ya. Sekarang kita jumlahkan 1850 tambah 950 hasilnya 2800. Oh ya, ini dikalikan 100% ya. Ya, hasilnya 2800 dibagi 4000 kali 100%. Ini bisa kita coret ya, menghasilkan angka 70%. Jawabannya yang D. Kita lanjut ke nomor 5. Diketahui jumlah penduduk suatu wilayah 500.000 jiwa, sedangkan luas wilayahnya 2000 km. Maka kepadatan penduduk aritmatiknya adalah apakah 200 jiwa per kilometer persegi, atau 250 jiwa per kilometer persegi, atau 500 jiwa per kilometer persegi, atau 700 jiwa per kilometer persegi, atau 850 jiwa per kilometer persegi. Kepadatan penduduk aritmatik adalah perbandingan antara jumlah penduduk dengan luas wilayahnya. Maka kita langsung bisa hitung ya. Ya. Kepadatan aritmatik sama dengan 500.000 jiwa dibagi dengan 2000 km persegi. Ini kita coret 500.000
dibagi 2000. Oh, sorry salah. 500 dibagi 2. 250 jiwa per kilometer persegi. Hasilnya yang B.